Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rimanur Azhari dari kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuluddin, Prodi Studi Agama semester 3 kelas B. Jadi di video ini saya akan sedikit memaparkan tentang klasifikasi dalam logika. Jadi klasifikasi atau penggolongan adalah proses mengumpulkan atau mensistematiskan berbagai hal sehingga dapat membentuk sebuah kelas atau kelompok. Dalam klasifikasi atau penggolongan, benda-benda individual dikelompokkan menurut ciri khasnya yang berlaku umum yang secara bersama-sama itu membentuk sebuah kelas atau kelompok. Jadi setelah mengelompokkan akan terjadi dikotomi atau sekat yang membuat memilah atau memilih itu lebih mudah. Jenis-jenis pembagian. Yang pertama itu ada pembagian fisik. Pembagian fisik adalah pembagian dengan cara mengurai suatu hal atau objek ke dalam unsur-unsurnya. Contohnya itu seperti tubuh manusia dapat dibagi-bagi ke dalam bagian kaki, tangan, kepala, perut, dan sebagainya. Yang kedua ada pembagian logis. Pembagian logis ini adalah pembagian suatu konsep ke dalam subkonsep. Contohnya kayak konsepnya tuh makanan. Nah, subkonsepnya tuh makanan berat, misalnya nasi. Yang ketiga ada pembagian metafisik. Pembagian metafisik ini adalah pembagian suatu objek ke dalam kualitas pembentukannya. Contohnya manusia adalah substansi rasional yang berperasaan, yang hidup, mempunyai susunan kuadrat gitu. Jadi jiwa dan badannya itu terus sifat kuadrat. Nah, yang kedua ada jenis klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kelasnya. Klasifikasi alamiah. Klasifikasi ini tuh dibuat atau didasarkan pada karakteristik dasar. Yang kedua ada klasifikasi yang dibuat seperti katalog. Nah, klasifikasi ini dibuat untuk membuat hal-hal lebih mudah atau bermanfaat bagi seseorang. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan jumlah. Klasifikasi sederhana atau umum yang hanya memiliki dua cabang. Yang paling sederhana misalnya orang-orang sesuai dengan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi yang keempat ada klasifikasi kompleks. Jika subkelasnya lebih dari dua, klasifikasi itu dapat digunakan, misalnya transportasi dapat dilakukan melalui udara, darat, dan laut. Manfaat. Nah, manfaat klasifikasi apa aja? Jadi klasifikasi ini memungkinkan pikiran untuk memahami hubungan antara hal-hal. Nah, ini dilakukan untuk membuat hubungan kita dengan benda-benda itu lebih mudah. Jika buku-buku di dalam perpustakaan itu ditumpuk begitu saja tanpa diklasifikasikan, itu akan sulit menemukan satu judul buku gitu. Kesimpulan pentingnya klasifikasi dalam logika dalam konteks argumen, pemikiran kritis, kita dapat menjadi lebih baik dalam berpikir rasional dan membuat kesimpulan yang lebih akurat. Gitu. Saya harap kalian dapat mempelajari logika dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang klasifikasi ini untuk memenuhi tugas logika dari dosen mata kuliah logika. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf bila susah dipahami dan kurang dalam penjelasannya atau ada kesalahan. Saya Rimanur Azhari pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.